tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para kanca Tanjung Enim Radio yang insya Allah dimuliakan Allah. Berbahagia sekali di sore hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam acara Sedan seputar Ramadan. Untuk kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 17 April 2022, bertepatan dengan 15 Ramadan 1443 Hijriah. Para kanca Tanjung Enim Radio, acara ini dipersembahkan oleh Humas PT Bukit Asam Tanjung Enim. Selamat sore untuk Bapak-Bapak yang ada di Humas, mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Para kanca Tanjung Enim Radio, narasumber kita pada kesempatan sore hari ini, Minggu tanggal 17 April 2022 bertepatan dengan 15 Ramadan 1443 Hijriah adalah Bapak Ustadz Haji Priyadi Al-Hafiz. Beliau adalah pendiri Yayasan Nurul Quran Mandala, kemudian pendiri Ponpes Nurul Quran dan Ponpes Tafiz Quran Mandala, Ketua Rumah Tafiz Kabupaten Muara Enim 2019-2024 dan Ketua Pengurus Cabang Jamiah Ruqyah Aswaja Kabupaten Muara Enim periode 2019-2024. Kemudian Ketua Rois Suriah NU Kecamatan Lawang Kidul periode 2019-2024. Dewan Pembina MTQ Tafiz Kabupaten Muara Enim 2010 sampai dengan sekarang. Sekaligus sebagai Dewan Hakim MTQ STQH Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sore ini beliau akan mengambil tema yang berjudul Perbaikan dalam Bulan Ramadan. Para kanca Tanjung Enim Radio, acara ini berlangsung setiap sore dari setengah 6 sampai jam 6 sore atau menjelang berbuka puasa. Seperti biasa, acara ini live di www.tanjungenim.radio.id dan di Facebook Tanjung Enim Radio. Para kanca, insya Allah waktu berbuka puasa kita pada sore hari ini, Minggu tanggal 17 April 2022 bertepatan dengan 15 Ramadan 1443 Hijriah, jatuh pada pukul 18:08 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum Ustadz Haji Priyadi, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik, sehat ya. Walafiat. Gimana kabar para santri dan santriwan yang Pak Ustadz bina ini? Alhamdulillah sekarang ini santriwan dan santriwati yang ada di Pondok Pesantren Nurul Quran yang ada di sana itu yang sekarang pimpinannya Ustadz Denny Santoso. Yeah. Kalau saya pendiri yayasan dan pondok pesantren, berjumlah sekitar kurang lebih ada sekitar 60 kurang. 60 ya? Ya, sekitar 60. Gurunya ada yang mukim di sana, ada orang sekitar orang 7. Ya. Ya, seperti itu. Nah, kita sekarang ini lagi mendirikan pondok tahfiz Quran, yaitu di daerah Mandala juga. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya. Semua santrinya dari Kabupaten Muara Enim atau ada dari daerah lain? Rata-rata santri ada di sekitar Kabupaten Muara Enim ini. Ya. Kalau untuk yang di luar Muara Enim kayaknya belum ada. Belum ada ya? Ya. Mudah-mudahan. Sudah berapa lama itu berdirinya sampai sekarang? Dulu mendirikan pondok pesantren tersebut sekitar 2014. 2014 ya? Ya, terima santri mulai dari 2015. 2015 ya? Sampai sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, seperti itu. Baik para kanca, demikianlah tadi sebagai pembukaan silaturahmi kami dengan Ustadz Haji Priyadi Al-Hafiz. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Redi Spes mengucapkan selamat sore dan selamat mengikuti. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas
hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yahtami bi amril muslimin falaysa minhum, sadaqallahul azim. Para kanca Tanjung Inim Radio dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tanpa terasa pada hari ini kita sudah 15 hari masuk hari yang ke-15 di bulan Ramadan. Itu pertanda bahwasannya semakin bertambah hari Ramadan, semakin meninggalkan bulan Ramadan. Nah, tanpa terasa sudah 15 hari lewat. Mudah-mudahan puasa kita sampai hari yang ke-15 ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan mudah-mudahan juga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keafiatan selama bulan Ramadan sampai 30 hari. Puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi la'allakum tattaqun, hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, juga kepada para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para kanca Tanjung Inim Radio dimanapun Anda berada, pada sore hari ini di hari yang ke-15 saya akan menyampaikan yaitu tema yang berjudul perbaikan diri di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini sangat penting dan kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan penuh rahmat, maghfirah serta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bulan Ramadan juga disebut juga bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Bulan Ramadan juga disebut yaitu bulan Syahrul Quran, bulan untuk memperbanyak Al-Quran. Ada juga yang mengatakan bulan Ramadan ini yaitu bulan Syahrul Dakwah, untuk banyak-banyak berdakwah. Yang jelas apapun bentuk nama bulan Ramadan ini, yang jelas semuanya intinya adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tujuan puasa itu yang sebetulnya. Kemudian sahabat para kanca Tanjung Inim Radio dimanapun Anda berada, ada pun beberapa hal yang harus kita perbaiki di bulan Ramadan ini. Yang pertama, kita disuruh untuk memperbaiki kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa harus diperbaiki kualitas iman dan takwa kita? Karena di bulan Ramadan yang diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi yang diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang beriman. Jadi bagi orang yang beriman wajib puasa. Kalau dia tidak beriman, maka tidak wajib. Bahkan dia tidak mau akan berpuasa. Ya. Keimanan kita harus kita perbaiki di bulan Ramadan. Mengapa? Supaya ketika di luar Ramadan nanti iman kita bertambah mantap. Nah, kesempatan kita memperbaiki kualitas keimanan kita di bulan Ramadan. Orang-orang yang beriman meskipun dia dicaci maki atau disanjung, dia tetap beriman kepada Allah. Meskipun dia dijatuhkan atau diangkat, tetap beriman kepada Allah. Meskipun dia jatuh miskin ataupun dia kaya, maka dia tetap beriman kepada Allah. Meskipun dia sendiri ataupun ramai, dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman itu adalah keyakinan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dan para malaikatnya Allah, kitab-kitab Allah, kemudian percaya kepada qada dan qadar dan hari kiamat. Maka dari itu keimanan yang terangkum di dalam rukun iman itu harus kita yakini sepenuhnya. Karena semuanya itu adalah wujud daripada keimanan seseorang meyakini akan enam rukun iman tersebut, hadirin sekalian. Nah, kemudian
Orang-orang yang beriman senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman dan bertakwa itu pasti dibimbing dan pasti diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dan akan mendapat jaminan. Apa jaminan Allah? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dibukakan jalan keluar baginya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan jalan dan akan diberikan rezeki dengan cara yang tidak disangka-sangka dan diduga-duga. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, berserah diri setelah ikhtiar maksimal, kemudian dengan cara doa, dengan cara salat maksimal, kemudian selanjutnya bertawakal kepada Allah, maka dicukupkan keperluannya, kata Allah. Kemudian innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah yang melaksanakan urusannya. Jadi seluruh perkara yang ada di muka bumi ini, yang ada di dunia ini, semuanya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan manusia hanya 3. Pertama yaitu ikhtiar, berusaha di dalam hidup, kemudian berdoa dengan cara salat minta kepada Allah, kemudian bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Hasilnya A atau B atau sampai Z itu innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah yang melaksanakan urusannya, bukan urusan kita lagi. Hasilnya apa setelah kita ikhtiar dan berdoa maksimal dengan cara salat tersebut, karena itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, sungguh tiap-tiap sesuatu itu sudah Allah tentukan kadarnya. Jadi manusia yang beriman, orang-orang yang beriman senantiasa yakin sepenuhnya tidak mungkin rezekinya tertukar dengan yang lain. Tidak mungkin Allah keliru memberi, tidak mungkin Allah salah di dalam memberi seperti itu. Tidak mungkin, karena diatur, apapun sudah diatur semua oleh Allah, karena apapun yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Yang kita rasakan juga kehendak Allah, yang kita nikmati kehendak Allah. Apabila kita menjadikan apa yang terjadi dan yang kita rasakan dan yang kita nikmati ini semuanya kehendak Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang ikhlas kepada Allah. Amin. Karena penghuni surga itu orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas akan bisa menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keikhlasan di dalam hidup dan beramal, maka akan menjadi sia-sia, hadirin sekalian. Ya, para kanca Tanjung Inim Radio dimanapun Anda berada. Yang kedua, kita disuruh memperbaiki kedekatan kita dengan Al-Quran. Karena di bulan Ramadan ini, bulan Syahrul Quran, bulan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, kita disuruh memperbaiki kedekatan itu. Mungkin 11 bulan yang lalu kita jauh dari Al-Quran. Al-Quran kita buka ketika lagi punya masalah saja. Al-Quran kita buka mungkin pas lagi kepepet saja. Tetapi Al-Quran itu setiap hari dibuka, setiap hari dibaca. Karena apa? Karena keberkahan Al-Quran itu besar, hadirin sekalian. Bukan untuk si pembaca saja, tetapi untuk orang yang berada di sekitarnya. Yeah. Kalau dibaca di dalam rumah memberkahi seisi rumah. Dibaca di masjid speakernya sampai keluar memberkahi sejauh suara itu, hadirin sekalian. Maka luar biasa Al-Quran itu, ketika ada orang yang membacanya, malaikat berkerumun beserta orang-orang yang berkumpul membaca Al-Quran tersebut. Nah, maka banyak sekali kebaikannya dalam rumah tersebut karena sering dimasukin oleh malaikat. Tapi rumah yang tidak pernah dibuat ibadah, tidak pernah dibuat tilawatil Quran, tidak pernah dibuat beribadah kepada Allah, maka sedikit sekali kebaikannya dalam rumah tersebut, maka banyak keburukannya. Nah, maka dari itu di bulan Ramadan ini Syahrul Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Hudan linnas sebagai petunjuk manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan mengenai penjelasan-penjelasan petunjuk itu dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi orang yang mengamalkan Al-Qur'an akan diberikan ketajaman oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang baik dan yang buruk, antara yang halal dan yang haram, akan diberikan ketajaman tersebut dan senantiasa diberikan petunjuk jalan yang lurus.
jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi ternyata bulan Ramadan ini bulan yang penuh barokah ya. Selain kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, juga mungkin dosa-dosa kita insya Allah dihapuskan. Insya Allah. Setelah kita berbuat baik di bulan suci Ramadan. Ini Ustadz berkaitan dengan yang Ustadz sampaikan, kita masih punya waktu 10 menit ke depan. Sering ada orang itu Pak si Anu tuh tidak pernah sholat, tidak pernah baca Quran. Kok sepertinya Rezekinya kehidupannya lancar, makin lancar. Kenapa saya yang sholat, saya yang sering puasa, sering ini rezeki tidak pertama. Nah itu alasannya apa Pak? Itu juga semuanya ujian. Karena berarti dia diuji kesenangan. Yeah. Ada yang diuji susah. Karena di dalam ayat Al-Quran surat Al-Anbiya, yaitu wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yeah. Dan akan kami uji manusia itu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Jadi ada kalanya kebaikan itu, ada kalanya serba cukup. Yeah. Ada kalanya serba cukup, apa kaya raya atau pokoknya serba cukup, apa-apa ada. Itu menurut kacamata manusia kebaikan itu. Yeah. Dan keburukan itu bisa jadi menurut kacamata manusia kekurangan, kesempitan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa jadi. Nah, maka dari itu kebaikan dan keburukan itu adalah sebagai cobaan. Ujian ya. Ujian, dikasih susah, dikasih senang, mungkin dikasih ujian senang, meskipun dia tidak sholat tapi diuji kesenangan. Apakah dia dengan diuji kesenangan itu serba cukup itu dia tetap ingat kepada Allah atau justru malah lalai? Ya. Jadi keberkahan. Disitulah tingkat keimanannya diuji ya. Jadi keberkahan tersebut, ya keberkahan orang hidup itu bukan terletak pada harta yang banyak ataupun yang kurang. Tetapi keberkahan sebetulnya apabila dia diuji lebih oleh Allah, dia tambah dekat dengan Allah. Amin. Diuji kurang maka dia bersabar. Nah, makanya dikatakan tadi wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan akan kami uji manusia itu dengan keburukan dan kebaikan. Diuji keburukan bisa jadi kekurangan. Diuji keburukan bisa jadi kesempitan atau masalah atau penyakit. Ya, diuji kebaikan bisa jadi serba cukup, bisa jadi ada semua serba ada, apa-apa kepingin apa ada, bahkan berlebih-lebihan. Ya seperti itu. Tapi di balik kelebihan itu pasti ada kekurangan. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Wa ilaina turja'un, ditutup ayat itu, wa ilaina turja'un, dan akan kami kembalikan kalian semua hanya kepada kami. Amin. Jadi maksudnya tidak ada yang kekal. Semuanya yang diberikan oleh Allah, kesenangan atau kesusahan atau kekurangan atau kelebihan atau diuji senang atau susah, itu semua tidak ada yang kekal. Karena apa? Karena hidup di dunia ini adalah sebagai panggung sandiwara. Seperti permainan, ada dikasih peran A, ada dikasih peran sebagai ustadz, sebagai kiai, sebagai pedagang, sebagai pegawai, dikasih peran sebagai ini, silakan mainkan peran tersebut sebaik-baiknya. Jangan sampai salah peran. Karena setiap peran itu pasti akan dipintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sebetulnya manusia itu sama saja sebetulnya. Yang membedakan di mata Allah ada kadar keimanan dan ketakwaan seseorang, bukan kaya dan miskin. Status sosial tidak berpengaruh di mata Allah, tetapi yang berpengaruh di mata Allah adalah iman dan takwa. Sampai mana imannya kepada Allah, sampai mana takwanya kepada Allah. Nah, berkaitan dengan Al-Qur'an ini Ustaz, mungkin kita sering melihat, yang ingin saya tanyakan yang mana yang lebih abdul ya. Kita membaca Al-Quran dengan melalui ponsel dengan membaca Al-Quran yang langsung itu. Yang lebih abdul mana Ustaz? Ya, lebih abdul itu sebaiknya membaca Al-Quran itu pakai kitab Al-Quran. Karena pertama kita memuliakan kitab kita. Kalau ponsel kan isinya bermacam-macam itu. Meskipun dibuka thread, dipencet kemudian keluar Al-Quran. Meskipun itu keluar Al-Quran. Tetapi kalau untuk kalau darurat tidak bawa Quran, ternyata kepingin ngaji buka ponsel boleh-boleh saja. Ya seperti itu. Tetapi ingat ya ketika ternyata masuk WC maka matikan dulu itunya situs Al-Qur'annya itu. Ya jangan sampai dihidupkan. Nah ini akan membahayakan karena tidak boleh Al-Qur'an masuk dalam WC. Ya seperti itu. Jadi yang afdol itu, yang utama itu membaca Al-Qur'an itu ya pakai kitab
kitab Al-Quran itu pertama memuliakan Al-Quran, pertama menyentuh Al-Quran itu dapat pahala, apalagi membacanya, melihatnya, kemudian apalagi sampai mengamalkannya. Ya, amin. Nah Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara ya, jadi silakan untuk mungkin rangkuman atau kesimpulan dari yang disampaikan Ustadz sekaligus langsung menutup, silakan Ustadz. Ya. Jadi sebetulnya ada hal yang perlu diperbaiki lagi setelah memperbaiki kedekatan kita dengan Al-Quran. Kita disuruh memperbaiki kedekatan kita kepada Allah. Ya. Jadi kedekatan kita kepada Allah di bulan Ramadan ini kita disuruh memperbaiki. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambamu bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah bahwasannya aku adalah dekat. Ya. Jadi Allah sangat dekat kepada hambanya. Apabila hambanya dekat dengan Allah, Allah tambah dekat. Ketika hambanya tambah dekat lagi, tambah dekat Allah. Yang menjadikan hamba ini jauh karena kurang menyebut namanya, kurang mengingat, yang kurang berzikir kepadanya, kurang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, tetapi sebaliknya sering melakukan kemaksiatan atau sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hamba tersebut akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang harus diperbaiki berikutnya yaitu memperbaiki ketundukan kita dan kepatutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara banyak-banyak salat, berdoa kepada Allah. Ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Aku akan mengabulkan doa hamba-hambaku apabila ia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka mengikuti perintahku dan tetap beriman kepadaku. Amin. Jadi syarat dikabulkannya doa, kita hendaklah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, jauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah, dan tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika doanya kepingin mustajab. Jangan malam sudah berdoa, pagi maksiat. Jangan malam sudah berdoa, pagi merumpi. Jangan malam sudah berdoa, paginya mejeng. Tetapi kalau malam sudah berdoa, iringi doa tersebut di pagi harinya bersedekah, melakukan amalan-amalan sunnah, membaca Al-Quran. Doanya mustajabah, hadirin sekalian. Ya, itu. Ketika tidak diiringi kebaikan, maka doa tidak bisa mustajabah. Kemudian berikutnya yang kelima, kita disuruh memperbaiki, yaitu kedekatan kita dengan anak yatim piatu du'afa di bulan Ramadan ini. Mungkin 11 bulan yang lalu kita jauh dari mereka. Karena hadis Rasulullah jelas, man lam yahtami bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli akan keadaan suatu kaum, maka mereka bukan termasuk golongan mereka. Maksudnya bukan termasuk muslim yang baik. Kalau tidak perhatiin dengan orang-orang yang susah, tetangga kanan kiri ada yang lapar, ada yang tak bisa sekolah, kita cacat tak tahu padahal kita mampu. Seharusnya kita bantu. Karena apa? Di balik itu ada hak mereka juga, harta kita itu. Jangan sampai kita seolah-olah tidak tahu. Ini orang yang tidak beriman. Meskipun dia sholat, meskipun dia ibadah puasa, kalau tidak perhatian dengan orang yang kanan kiri yang susah, atau yang tidak makan, atau yang tidak sekolah, atau yang janda tua, atau yang sampai kelaparan, maka tidak sempurna iman kita selaku muslim yang baik. Kemudian yang terakhir, kita disuruh memperbaiki, yaitu ketajaman di dalam membedakan antara yang hak dan yang batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara batil, yang tidak dibenarkan oleh agama maksudnya. Apalagi harta tersebut engkau bawakan kepada seorang hakim supaya engkau mendapatkan sebagian daripada harta orang lain itu dengan cara berbuat dosa, padahal kamu mengetahui, kata Allah. Tak boleh, kalau bukan hak kita tidak boleh kita ambil dengan cara berbuat batil. Jadi kesimpulannya, hadirin sekalian, kita disuruh memperbaiki keimanan kita kepada Allah, penting, fardu ain. Kita terus perbaiki supaya ketika keluar Ramadan iman kita bertambah mantap. Kita disuruh memperbaiki kedekatan kita dengan Al-Quran. Al-Quran baca terus sampai khatam di bulan Ramadan ini. Kemudian berikutnya juga karena keberkahan Al-Quran besar. Yang ketiga kita disuruh memperbaiki yaitu kedekatan kita dengan Allah dengan cara terus mengingatnya, beribadah kepadanya, berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu lama atau tidaknya di surganya Allah tergantung kita lama atau tidak ngadep Allah di dunia ini. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya yang keempat yaitu kita disuruh memperbaiki ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah dengan cara berdoa, dengan cara sholat. Karena sholat itu definisinya doa. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Ya, kita disuruh memperbaiki itu.
Kemudian disuruh memperbaiki kedekatan kepada anak yatim piatu du'afa. Mudah-mudahan di luar bulan Ramadan dapat kita aplikasikan. Jangan ketika Ramadan saja. Karena keberhasilan Ramadan itu bukan terletak di bulan Ramadan yang kita jalankan sekarang. Tetapi keberhasilan Ramadan sebetulnya apa-apa yang sudah kita dapatkan di dalam bulan Ramadan itu dapat kita aplikasikan dan kita praktekkan setelah bulan Ramadan. Inilah puasa yang berhasil. Amin. Dan yang terakhir kita disuruh memperbaiki yaitu ketajaman di dalam membedakan antara yang hak dan yang batil. Maksudnya di bulan Ramadan kita harus jeli-jeli yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana yang baik, yang mana buruk, yang mana halal, mana yang haram. Supaya apa? Nanti ketika di luar bulan Ramadan kita dapat mempraktikkan itu semuanya. Ya. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki kelima hal tersebut. Amin. 6 hal tersebut. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan hal-hal yang perlu diperbaiki dapat kita perbaiki. Masih ada waktu setengah bulan lagi di bulan Ramadan. Jangan lewatkan waktu yang setengah bulan ini, karena Ramadan belum tentu bisa kita semua bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Para kanca Tanjung Enim Radio, setengah bulan lagi perbaiki yaitu ibadah puasa kita terus. Mudah-mudahan kita ingat ada satu malam yang namanya malam Qadar. Jangan pernah dilewatkan. Amin. 10 malam hari terakhir perbanyak i'tikaf. Jauhi tempat tidur. Nah, karena Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya. Bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Jangan sampai kita santai-santai. Karena 10 malam hari terakhir itu malam final di bulan Ramadan. Namanya malam final Pak, sedikit pesertanya Pak. Ya, betul. Makanya masjid banyak kemajuan Pak. Ya, bukan musola masjid banyak kemajuan. Ya. Yang biasanya 10 sab mungkin tinggal 3 sab ya. Mudah-mudahan. Amin. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para kaca Tanjung Enim Radio yang berbahagia, demikianlah tadi ceramah kita di sore hari ini dalam acara Sedan seputar Ramadan yang dipersembahkan oleh Humas PT Bukit Asam. Untuk kesempatan hari ini Ahad atau Minggu 17 April 2022 bertepatan dengan 15 Ramadan 1443 Hijriah. Dengan narasumber kita yang baru saja menyampaikan ceramah yaitu Bapak Ustadz Haji Priyadi, beliau ada Al-Hafiz, dan dalam tema yang berjudul perbaikan diri di bulan Ramadan. Dan para kanca, acara ini dapat Anda ikuti setiap hari dari setengah 6 sampai jam 6 sore atau menjelang berbuka puasa. Sekedar informasi bahwa acara berbuka puasa pada sore hari ini Minggu tanggal 17 April 2022 lebih kurang pukul 18 waktu Indonesia, pukul 18 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa acara ini live di www.tanjungenimradio.id dan di Facebook Tanjung Enim Radio dan di YouTube Tanjung Enim Radio. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Radismes mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.